Sebuah bus antar kota antar provinsi ludes terbakar di Tol Pejagan Pemalang, Tegal, Jawa Tengah. Awak bus dan 34 penumpang dapat menyelamatkan diri. Bus Rosalia Indah tujuan Jakarta Solo terbakar di kilometer 272 ruas Tol Pejagan Pemalang, tepatnya di Desa Ketanggungan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Kejadian bermula saat bus yang sedang melaju muncul percikan api dan kepulan asap di bagian mesin. Pengemudi bus Setia Kartono langsung menepikan kendaraan setelah ada pengendara lain yang memberitahu bagian mesin bus terbakar. Beruntung awak bus dan 34 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 orang petugas damkar dari Pemkab Brebes membantu pemadaman api. Kemudian ada pengendara dari belakang menghentikan bus tersebut, kemudian minggir, dan untuk laporan selanjutnya kita dapat informasi dari pihak tol. Gitu. Sementara penumpang telah dialihkan ke bus lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di dalam mesin bus. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke parit di tepi Jalan Trans Kalimantan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. 6 orang tewas termasuk sopir dan seorang balita. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terperosok ke dalam parit di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sakakajang, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Minggu pagi. 6 orang tewas dalam peristiwa ini. Selain sopir dan 4 orang lainnya, terdapat seorang bocah yang turut menjadi korban kecelakaan tunggal ini. Ke-6 orang yang meninggal dunia dibawa ke Puskesmas Jabiran Raya untuk diotopsi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Kabupaten Pulang Pisau. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ugal-ugalan mengendarai motor sambil meledek polisi. Pemotor yang berboncengan kritis setelah menabrak seorang pejalan kaki di Jalan Kebagusan, Jakarta. Ketiga korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Boleh ditabrak motor. Pemotor yang berboncengan dan pejalan kaki ditemukan warga dalam kondisi sekarat dan terkapar di Jalan Tubagus, Jakarta, Minggu dini hari. Warga sekitar berusaha mengevakuasi ketiga korban ke mobil bak terbuka dan mobil ambulans. Kecelakaan berawal dari pengendara motor yang melaju kencang dari arah Pesing menuju Tambora sambil ugal-ugalan meledek mobil patroli polisi yang berada di depannya. Namun setelah melewati mobil polisi, pemotor yang berboncengan menabrak pejalan kaki hingga terkapar di jalan, sedangkan motor terpental dan masuk ke dalam saluran air. Tadi itu dia kan dari lampu merah Pesing, nah ke arah Tubagusan ini. Dia ada mobil patroli, polisi lewat pelan-pelan. Dia nyalip, ledek-ledek. Oh, ngeledekin polisi. Iya, sampai di sini saya datang, udah berserakan di jalanan. Para korban yang terkapar dibawa warga dan petugas ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Wanita paruh baya tewas seketika usai tertabrak bus Transjakarta dan terseret sejauh 5 meter di halte busway Keramat Sentiong, Jakarta. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Wanita parubaya ini tewas dengan keadaan mengenaskan setelah tubuhnya tersangkut di kolong bus Transjakarta di jalur busway Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Korban yang baru saja turun dari bus Transjakarta dari arah Simpang 5 Senen menuju Matraman tidak melewati tangga penyeberangan orang, tetapi menyeberang di lintasan jalur bus. Ternyata muncul bus Transjakarta lain dari arah belakang yang langsung menabrak korban. Akibatnya korban tertabrak hingga tewas dan terseret sejauh 5 meter. Sempitnya koridor busway membuat tubuh korban sulit dievakuasi. Kejadiannya itu ibu-ibu turun dari busway, langsung loncat di situ di pintu, bukannya naik ke tangga, loncat. Begitu loncat, dia orangnya keder kan, namanya separatur kan pas-pasan. Akhirnya busway yang belakang nabrak
karena dia kaget dibanting setirnya ke kiri. Sejumlah warga dan pengemudi ojol akhirnya berhasil mengevakuasi jasad wanita malang ini dan selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk penyelidikan polisi. Sementara kecelakaan antara dua minibus terjadi di persimpangan Paku Buwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Tabrakan terjadi ketika kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan di saat lampu pengatur lalu lintas dalam keadaan sama-sama menyala kuning. Akibat tabrakan, kedua minibus rusak parah di bagian depan, sementara satu kendaraan sempat menabrak tembok rumah warga. Kedua pengemudi yang tak fokus dalam berkendara diduga menjadi penyebab terjadinya tabrakan. Posisikan lampu kuning semua, lampu hati-hati semua. Jadi saya hati-hati, cuman kilometer 20. Yang mobil yang satu tarik, jadi kena, nabrak saya. Saya lewat, dia lewat. Tapi memang lampunya itu kuning semua atau bagaimana, Pak? Kuning semua. Tapi yang mobil satunya lagi dalam kecepatan tinggi atau pelan dia? Kayaknya kecepatan tinggi. Soalnya saya lewat, dia tarik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun satu pengemudi mengalami luka pada bagian tangan dan wajah. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Truk bermuatan 50 karung jagung terbalik dan menutupi sebagian badan Jalan Poros Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan tersendat karena muatan truk berserakan di jalan. Kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan jagung terjadi tepat di depan Makokodim 1422 Maros, Jalan Poros Selatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini puluhan karung berisi jagung berserakan di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas langsung mengevakuasi truk tersebut guna mencegah kemacetan panjang. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk lepas kendali saat akan menghindari kendaraan di depannya. Kodim, tiba-tiba mobil dari arah depannya berkendara sama, tiba-tiba mengurangi kecepatan sehingga pengemudi mobil tersebut kaget sehingga membanting setir ke kanan, mengakibatkan menabrak pembatas jalan dan tiang lampu utamanya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kini, supir dan truknya diamankan di unit Laka Lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang anggota PPSU Kelurahan Kelapa Gading Timur jadi korban pembegalan saat hendak bertugas menyapu jalan beberapa waktu lalu. Selain jadi korban kejahatan, petugas PPSU juga dihantui oleh risiko pekerjaan yang tinggi, antara lain menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan lingkungan pekerjaan yang tidak sehat. Aris, petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, jadi korban pembegalan saat akan berangkat kerja. Aris dibegal oleh 4 orang tak dikenal setelah mencoba mempertahankan sepeda motornya. Meski nyawanya tertolong, namun Aris terpaksa dirawat intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka di tangan. Berprofesi sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang bekerja pada dini hari, membuatnya harus keluar rumah saat subuh. Belum lagi resiko menyapu jalanan di tengah kegelapan, membuat petugas PPSU rawan menjadi korban kejahatan. Bang Aris, izin, Abang kemarin kan sempat jadi korban pembegalan Bang ya? Iya, betul. Mau kerja Bang ya? Iya. Itu ceritanya gimana Bang? Ceritanya ya saya seperti biasa jalan mau dari rumah ke kantor sini, kelurahan. Tiba-tiba saya dihadang aja sama 4 orang begal itu. Di Jalan Alteri Pegangsan 2 di situ saya dijegat, motor saya di depan gitu. Terus langsung dia mau ngebacok saya. Cuman saya menghindar, nggak kena. Aris tak sendiri, banyak petugas PPSU yang mengalami resiko saat bertugas.
Meski berisiko tinggi, petugas PPSU hanya menerima asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan layaknya buruh atau pekerja lainnya. PPSU bertanggung jawab langsung kepada lurah. Kelurahan tak menapik jika petugas PPSU kerap melaksanakan tugas acap kali bersinggungan dengan resiko nyawa maupun penyakit berkelanjutan. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja petugas PPSU, kelurahan hanya membagi jam kerja agar kesehatan petugas PPSU sedikit terjaga. Ya. Kami sebagai pimpinan juga teman-teman ASN yang lain selalu memberi semangat kepada mereka ya, karena mereka dibentuk untuk seperti kami juga melayani masyarakat ya, bukan hanya pekerjaan yang seperti kita ketahui ya, mereka adalah pekerja prasarana umum ya. Mereka juga membantu kami di mana apabila ada kecelakaan atau yang darurat, seperti misalkan ada dari rumah-rumah warga yang mungkin ada mendapat bencana kebakaran ya kan, banjir. Jadi mereka pasti ikut membantu kami di dalam melayani masyarakat. Jadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU atau lebih dikenal tim Oranye merupakan salah satu unit kerja yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah provinsi bertanggung jawab akan keselamatan dan kesehatan petugas PPSU. National Project Officer Lead International Labor Organization Jakarta Abdul Hakim menganggap upaya penilaian risiko terhadap para petugas PPSU sudah berjalan baik. Meski begitu, pemerintah provinsi harus juga memberikan sejumlah pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus dalam aspek K3 bagi para pekerja PJLP atau kerap disapa PPSU. Kita perlu mendorong agar penilaian risiko itu dilakukan atau memaksakan penilaian risiko itu dilakukan sebagai salah satu bisnis proses yang wajib ada. Yang kedua, kemudian juga mendorong atau menyediakan, nomor 2 sebenarnya adalah menyediakan alat pelindung diri yang tepat. Yang ketiga, memaksakan para pekerjanya untuk menggunakan alat pelindung diri itu. Selain aspek keselamatan dan kesehatan kerja, para petugas PPSU juga dihantui akan peralihan kontrak kerja. Petugas PPSU merupakan pegawai rekrutan penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Organisasi Buruh Dunia atau ILO telah memprakarsai pendekatan yang mendorong berbagai pihak, termasuk media massa dan masyarakat umum, untuk menjadi lebih sadar budaya pencegahan K3 melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman dan upaya membangun rasa kepemilikan dan komitmen bersama. Kehadiran petugas penanganan prasarana dan sarana umum menjadi sangat penting di DKI Jakarta. Mereka kerap bekerja di masyarakat dengan tingkat sosial yang tinggi. Namun, kerap juga mereka melupakan aspek keamanan K3 untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan diri mereka sendiri. Pemprov DKI Jakarta hendaknya lebih peka dan juga memperhatikan aspek K3 ini untuk para petugas PPSU. Untuk ke depan, agar petugas PPSU ini tak hanya selamat, namun juga memiliki kesejahteraan yang cukup. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri peringatan Sewelasan di Pondok Pesantren An-Nawawi Barjan, Kabupaten Purworejo. Ganjar menyampaikan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia di hadapan para santri. Kedatangan Ganjar ke Ponpes An-Nawawi disambut antusias ribuan santri. Di hadapan santri, Ganjar menyampaikan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia hingga situasi politik dunia saat ini. Ganjar berharap para santri bisa mengambil peran sebagai kalangan pelajar yang mampu memberikan kemajuan di masyarakat dan berkontribusi melalui moderasi beragama. Adapun tradisi Sewelasan jatuh pada tanggal 11 bulan Hijriyah diperingati dengan salawat dan manakib oleh masyarakat Jawa, Jemaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.
Luar biasa dan yang datang dari mana-mana, santrinya juga dari seluruh Indonesia. Menurut saya ini bagian yang cukup bagus menjadi satu tradisi. Tadi saya nitip pesan juga pada Pak Kiai. Ya ada ilmu agama, ada pengetahuan modern yang bisa di-share, sehingga kita harapkan nanti ini akan bisa memberikan manfaat banyak ya. Jadi spiritualitasnya dapat, tapi hubungan sosialnya juga dapat, kemasyarakatan dapat, sehingga Dukungan untuk Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024 datang dari masyarakat di sejumlah daerah. Ribuan relawan dari berbagai profesi datang ke lapangan Bahbul di Serang, Banten dan alun-alun Jenggawah di Jember, Jawa Timur memberikan dukungan. Ribuan relawan dan pendukung Ganjar Pranowo memenuhi lapangan Bahbul Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Minggu siang. Mereka mewakili Gerakan Rakyat Desa atau Gardu untuk Ganjar dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Pendukung yang hadir datang dari berbagai profesi seperti tokoh agama, pedagang, petani, seniman hingga ibu rumah tangga. Selain deklarasi juga dimeriahkan berbagai pagelaran kebudayaan, diantaranya rampak beduk, debus, dan pencak silat. Kita sosok Ganjar ini adalah gubernur yang merakyat dan juga dia mendengarkan apa kata rakyat, dan juga harapan kita Indonesia ke depan akan ada perubahan yang signifikan. Sementara di Jember, Jawa Timur, ribuan relawan Des Ganjar memadati alun-alun Jenggawah untuk memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurut mereka, sosok Ganjar dinilai sangat peduli kepada masyarakat desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pelaku UMKM dan petani. Relawan Des Ganjar optimis Jawa Timur akan memperoleh suara paling banyak saat Pilpres nanti. Karena Jember merupakan wilayah tapal kuda atau wilayah paling timur di Provinsi Jawa Timur yang memiliki populasi penduduk paling banyak. Pemirsa, Partai Perindo nyatakan kesiapan untuk mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dan siap menjalani verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Partai Perindo menargetkan lolos ke Senayan dan melampaui ambang batas parlemen. Partai Perindo bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi proses pendaftaran partai politik dan verifikasi oleh KPU yang dibuka pada 29 Juli 2022 mendatang. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini berkomitmen menjadi parpol modern dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai perundang-undangan untuk mengikuti tahapan pemilu 2024. Ya tentunya kami secara internal menyatakan kesiapan untuk diverifikasi, untuk mendaftar, untuk diverifikasi administrasi dan untuk diverifikasi faktual. Verifikasi administrasi ini wajib bagi seluruh partai politik yang mendaftar, termasuk partai politik yang melampaui parliamentary threshold. Proses pendaftaran partai politik sudah dibuka lewat aplikasi Sipol KPU. Sedangkan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 akan diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pemuda generasi bangsa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI bertekad menjadi aktivis planner dan menolak terlibat dalam retorika politik sesat. Untuk mewujudkan semua itu, generasi penerus bangsa harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi serta perkembangan ekonomi kreatif. Gagasan ini dituangkan dalam gagasan besar bernama Activispreneur. Dengan tujuan mendukung kemandirian ekonomi serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Harapannya kami semua menjalankan satu visi, yaitu aktivispreneur. Tidak lagi terjebak dalam sebuah retorika, tapi kita berbuat. Jemaah haji tiba di Kota Madinah dan mulai memenuhi Masjid Nabawi. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.